Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Sebelumnya perkenalkan, saya Rati Yuliana dengan NIK 1903211000006. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan review artikel mengenai analisis SCP atau Structure, Conduct, and Performance pada komoditas pertanian bawang merah. Maka langsung kita ke pembahasan. Baik, untuk artikel yang pertama yaitu berjudul Analisis Sistem Pemasaran Komoditi Bawang Merah dengan Pendekatan SCP atau Market Structure, Market Conduct, and Market Performance di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Bagi Timur, Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat. Baik, pada bagian pendahuluan ketahui bahwa harga jual komoditi bawang merah di Kabupaten Majene mengalami fluktuasi setiap bulannya. Selama ini, aspek pemasaran yang menjadi masalah adalah lemahnya saluran pemasaran. Nah, lemahnya saluran pemasaran ini membuat para petani tidak memperoleh keuntungan yang maksimal. Hal ini diperkuat dengan adanya permintaan konsumen, lebih waktunya pengiriman dan distribusi yang tidak merata. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Nah, pada penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Bukit Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara purposif atau secara sengaja karena kelurahan ini merupakan sentra produksi dari bawang merah di Kecamatan Banggai Timur. Dan penelitian ini dilakukan pada waktu bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2018. Kemudian penentuan sampel yang digunakan adalah menggunakan metode acak sederhana atau simple random sampling dari populasi. Sedangkan untuk pengambilan sampel lembaga yang terlibat dalam sistem pemasaran ini digunakan teknik snowball sampling. Jadi teknik snowball sampling ini merupakan teknik bola salju yang menelusuri seluruh lembaga yang terlibat dalam penelitian ini. Kemudian pada penelitian ini juga menggunakan dua macam metode pengambilan data, yaitu data primer dan data sekunder. Baik, sekarang kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai hasil analisis struktur pasar. Nah, di sini diketahui bahwa terdapat 4 saluran pemasaran. Kemudian dari struktur pasar juga menunjukkan bahwa pasar bawang merah ini termasuk pasar persaingan tidak sempurna atau oligopsoni. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita membahas mengenai analisis perilaku pasar. Nah, pada analisis ini diketahui bahwa kondisi perilaku pasar menunjukkan bahwa perilaku tersebut normal dan berjalan sebagaimana mestinya. Namun tidak ada lembaga formal yang mengatur harga komoditi bawang merah. Baik, untuk yang ketiga yaitu mengenai analisis penampilan pasar. Pada analisis ini menunjukkan bahwa margin pemasaran tertinggi terdapat pada saluran pertama yaitu sebesar Rp14.500, sedangkan farmer share yang tertinggi terdapat pada saluran ketiga yaitu 63% dan tidak adanya konflik antar lembaga. Hal ini ditunjukkan oleh para petani yang beranggapan puas dengan nilai 52,5% dan cukup 47,5%. Kemudian sistem pemasaran bawang merah di Kelurahan Baruga 2 ini menunjukkan efisiensi dengan nilai pada saluran pertama yaitu 4%, saluran kedua yaitu 0%, saluran ketiga yaitu 4,8% dan saluran pemasaran keempat yaitu 0%. Baik, kesimpulannya diketahui bahwa terdapat 4 saluran pemasaran komoditas bawang merah di Kelurahan Baruga 2 ini. Kemudian untuk struktur pasarnya menunjukkan pasar persaingan tidak sempurna oligopsoni. Kemudian mengenai kondisi perilaku pasar menunjukkan bahwa perilaku pasar normal dan berjalan sebagaimana mestinya. Dan terakhir mengenai penampilan pasar menunjukkan bahwa margin pemasaran tertinggi terdapat pada saluran pertama, kemudian farmer share yang tertinggi terdapat pada saluran pemasaran ketiga dan tidak ada konflik antar lembaga. Kemudian efisiensi saluran pasar pada saluran pertama yaitu 4%, saluran kedua 0%, saluran ketiga 4,8% dan saluran pemasaran keempat yaitu 0%. Baik, untuk artikel yang kedua yaitu berjudul Pendekatan SCP pada pengukuran efisiensi pemasaran bawang merah di Kabupaten Probolinggo. Pada bagian pendahuluan, jadi komoditas bawang merah ini merupakan salah satu komoditas yang memiliki kesesuaian antara jenis tanah dan syarat tumbuh tanaman di Kabupaten Probolinggo. Namun, sistem pemasaran komoditas bawang merah ini ternyata dihadapkan dengan banyak kendala dan karakteristik. Selain itu, permasalahan lain yaitu pada sistem pasar juga menyebabkan inefisiensi pasar sendiri. Hal tersebut
dapat dilihat dari analisis struktur, perilaku, dan penampilan pasar. Nah, inefisiensi pasar ini dikarenakan selama ini pemilihan dari kelembagaan pemasaran lebih ditekankan pada pendekatan margin antar pedagang. Kemudian minimnya informasi yang diterima oleh petani juga membuat para petani tidak mampu menentukan kelembagaan yang tepat, sehingga membuat petani harus dihadapkan pada resiko dan ketidakpastian atas kelembagaan yang dipilihnya. Baik, untuk yang kedua yaitu mengenai metode penelitian. Jadi penelitian ini berlokasikan di Desa Bladukulon, Kecamatan Tegal Sewalan, Kabupaten Probolinggo. Jadi penentuan lokasi ini dilakukan secara purposif, yaitu dengan mempertimbangkan bahwa daerah tersebut merupakan sentra penghasil bawang merah. Kemudian untuk penentuan sampelnya, jadi jumlah sampel ditetapkan itu sebanyak 50 petani. Jumlah tersebut diperoleh dari penggunaan metode simple random sampling. Kemudian untuk sampel pedagang diperoleh dari penggunaan metode snowball sampling. Untuk hasil dan pembahasan terdapat 6 analisis, yaitu yang pertama analisis struktur pasar, yang kedua analisis rasio konsentrasi, yang ketiga analisis market share, yang keempat analisis perilaku pasar, yang kelima analisis kinerja pasar, dan terakhir adalah analisis efisiensi pasar. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis struktur pasar. Jadi terdapat 8 saluran pemasaran pada komoditas bawang merah di Kabupaten Probolinggo ini. Kemudian dari beberapa indikator struktur pasar diketahui bahwa pasar bawang merah ini bergerak pada kuantum oligopsoni dan mendekati pasar persaingan sempurna. Sementara jika dilihat dari sisi produsen lebih cenderung bersifat oligopsoni. Untuk yang kedua yaitu mengenai analisis konsentrasi rasio. Pada analisis konsentrasi rasio ini menunjukkan bahwa pasar bawang merah di Probolinggo mengarah pada pasar oligopsoni dengan konsentrasi tinggi karena terdapat 4 pedagang yang memiliki nilai KR lebih dari 40%. Kemudian untuk yang ketiga yaitu mengenai market share. Pada analisis market share yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak terdapat individu pedagang yang menguasai pasar lebih dari 40%. Untuk yang keempat yaitu mengenai analisis perilaku pasar atau analisis market conduct. Nah, pada analisis ini menunjukkan bahwa penentuan harga bawang merah lebih banyak dilakukan dengan pendekatan individual negotiation dan tidak dijumpai bahwa lembaga formal, badan pemasaran ataupun peraturan pemerintah, sehingga bargaining position petani sangat lemah dan juga tidak ditemukan adanya persaingan antara pedagang dan petani pada pasar komoditas ini. Dan di sini petani berperan sebagai price taker. Untuk yang kelima yaitu mengenai analisis kinerja pasar. Pada analisis ini menunjukkan bahwa biaya pemasaran, margin, dan keuntungan antar jenis pedagang dan saluran yang sangat bervariasi. Kemudian share harga menunjukkan bahwa harga yang diterima oleh petani cukup tinggi. Kemudian share biaya menunjukkan proporsi biaya yang dikeluarkan pedagang berkisar 10 hingga 40%. Kemudian proporsi keuntungan berkisar 20-40% dari harga beli oleh konsumen. Kemudian untuk yang keenam yaitu mengenai analisis efisiensi pasar. Dari dimensi struktur pasar tadi bahwa diketahui pasar bawang merah ini bergerak pada kuantum pasar oligopsoni dan persaingan sempurna. Dengan demikian, maka dapat dikemukakan bahwa pasar bawang merah di Kabupaten Probolinggo ini belum mencapai tingkat efisiensi yang tinggi atau bisa dikatakan belum efisien. Untuk kesimpulannya, diketahui bahwa terdapat 8 saluran pemasaran pada pasar komoditas bawang merah di Kabupaten Probolinggo. Kemudian untuk struktur pasarnya bergerak pada pasar oligopsoni dan mendekati pasar persaingan sempurna. Namun jika dilihat dari sisi produsen cenderung ke arah pasar oligopsoni. Kemudian pada perilaku pasar menunjukkan bahwa penetapan harga bawang merah didasarkan pada negosiasi individu dan tidak ada lembaga formal yang mengatur mengenai harga dan tidak terjadi persaingan antara petani dan pedagang. Kemudian untuk analisis kinerja pasar menunjukkan bahwa biaya pemasaran, margin, dan keuntungan antar pedagang dan saluran ini sangat bervariasi. Dan dari struktur pasar diketahui bahwa pasar bawang merah di Kabupaten Probolinggo ini belum dikatakan efisien. Baik, sekarang saya akan menyampaikan komentar dan pendapat saya mengenai 2 artikel yang telah saya review tadi. Untuk artikel yang pertama, diketahui bahwa terdapat 4 saluran pemasaran, dan pada artikel yang kedua diketahui terdapat 8 saluran pemasaran.
Pada artikel yang pertama, diketahui struktur pasar merupakan termasuk pada pasar persaingan tidak sempurna oligopsoni. Begitu pula dengan struktur pasar yang artikel kedua, namun sedikit mendekati pada pasar persaingan sempurna, tapi lebih cenderung ke arah pasar oligopsoni. Kemudian yang kedua yaitu mengenai analisis perilaku pasar. Jadi dari dua artikel tadi terdapat kesamaan, yaitu sama-sama tidak adanya lembaga formal yang mengatur harga dari komoditas bawang merah itu sendiri. Kemudian pada artikel yang pertama diketahui bahwa kondisi perilaku pasar menunjukkan bahwa perilaku nya itu normal dan berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan pada artikel 2 menunjukkan bahwa penentuan harga bawang merah lebih banyak dilakukan dengan pendekatan individual negotiation. Kemudian pada artikel 2 ini diketahui juga bahwa tidak terdapat persaingan bagi para petani maupun para pedagang, namun terdapat persaingan pada harga. Dan pada artikel kedua ini dijelaskan bahwa petani berperan sebagai price taker. Baik, untuk yang terakhir itu mengenai analisis penampilan pasar. Nah, pada artikel yang pertama diketahui bahwa margin pemasaran tertinggi terdapat pada saluran pertama, kemudian farmer share yang tertinggi pada saluran yang ketiga, dan dijelaskan bahwa tidak ada konflik antar lembaga yang terkait dalam kegiatan pemasaran komoditas bawang merah. Sedangkan pada artikel yang kedua diketahui bahwa biaya pemasaran, margin, keuntungan antar jenis pedagang, dan saluran pemasaran itu sangat bervariasi. Baik, menurut saya, walaupun pada dua artikel tadi, baik di Kabupaten Probolinggo maupun di Kabupaten Majene tidak terdapat konflik atau permasalahan yang urgent, namun sudah selayaknya terdapat lembaga formal atau lembaga khusus yang dapat mengontrol sistem pemasaran komoditi bawang merah tersebut, sehingga harga yang ada di pasar itu tetap stabil dan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Karena tentunya kita tahu bahwa semakin panjang rantai pemasaran maka akan semakin sedikit pula keuntungan yang diperoleh oleh para petani. Baik, cukup penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Jika ada yang kurang, mohon dilengkapi di komentar. Dan sampai jumpa di video tugas berikutnya. Bye.